Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini, di hari Rabu, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, baik kepada kami yang saat ini berada di Jack Coffee bersama Ustadz kita Ustadz Ishaq hafizahullah ta'ala, pengasuh bincang-bincang santai, yang alhamdulillah bincang-bincang santai ini sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya, dan semoga masih terus dan masih tetap istiqamah dengan membagikan atau menjadi teman para pemirsa yang ada di rumah untuk berbincang-bincang, mengkaji atau mengetahui, ya, belajar sedikit untuk mengetahui persoalan-persoalan agama kita yang mendasar tentunya, namun dengan kemasan yang santai, yang tidak terlalu berat, karena memang kita hanya akan berbincang, dan apabila ada hal-hal yang perlu untuk di-sharing maka kita sharing pada bincang-bincang santai ini. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarganya, kepada istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqamah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa bincang-bincang santai yang dirahmati Allah, senang sekali pada pagi hari ini bisa kembali menyapa para pemirsa, meskipun mungkin ini sudah jam 8, dan biasanya di jam-jam seperti ini adalah jam untuk masuk kerja, ya. Sudah kerja, orang-orang pada sibuk untuk kerja dan seterusnya. Namun ala kulli hal, tentu bagi para pemirsa yang meskipun kerja tapi masih melihat atau bergabung bersama kita di bincang-bincang santai ini, semoga ini bisa menjadi peneman, ya, atau teman dalam pekerjaan Anda. Jadi sambil bekerja, sambil kita bincang-bincang santai seputar agama kita, yang meskipun kita berikan seluruh waktu kita untuk mendalaminya, untuk mempelajarinya, tentu kita akan semakin haus, bahkan semakin sadar kita bahwa agama ini adalah agama yang sangat luas. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat dan keluarganya, istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga sampai pada kita yang istiqamah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Abu Muhajir Lasabah, ya, Kajo, ya, menyimak, ya. Kemudian ada Zulfikar Ibrahim dari Limboto hadir, ahlan wa sahlan, ya. Ahlan wa sahlan. Ini tim medianya Ustadz Yusuf, ya. Masya Allah, ya. Dan kemarin Ustadz kita, Ustadz Ishaq, Ustadz Yusuf lakukan perjalanan ke luar provinsi, ke Sulawesi Utara, ya. Ada pertemuan di sana, dan sedang pertemuan beberapa hari dengan Syekh dan asatidah, dan alhamdulillah sudah kembali. Ya, dan sempat juga Ustadz ya BBS di Manado, Ustadz ya. Di Manado, di warung kopi Jarot, Masya Allah. Roda, warung kopi terkenal di Sulawesi Utara, di Manado, ya, tepatnya di kota Manado. Masya Allah. Dan ada videonya bagi para pemirsa yang ingin yang belum sempat melihat, ya, belum sempat menyaksikan, ada videonya tersimpan di di fanpage-nya Ustadz kita, ya. Ahlan wa sahlan Ibu Sri Tasbih Kota Mobagu hadir, ya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian ada Pak Kodrat bin Garar Jafar, alhamdulillah menyimak dari kantor Ustaz, ya. Masya Allah. Luar biasa Pak. Iya, Pak Kodrat ini, Masya Allah. Iya. Jadi penonton setia kita. Iya. Ada ini teman bermainnya Ustaz, teman tenis meja, ya. Ada Pak Jumrianto Yadingo, ya. Bahwa hadir.
Masya Allah, Ahlan wasahlan Pak Jumrianto. Di Pohuwato ini. Iya, ini coach kita. Iya. Beliau adalah atlet tenis meja Provinsi Gorontalo. Masya Allah. Salam sama Haji Pulu, Jola, Pak Kalaka, dan teman-teman yang ada di Pohuwato. Iya. Masya Allah. Baik, dan 18 penonton bersama kita pada pagi hari ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung ya. Meskipun mungkin sudah sibuk dengan pekerjaan, tapi masih bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Baik, kita sapa dulu Ustadz kita. Ya, assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Semoga antum juga dalam keadaan sehat walafiat dan para penonton semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya tidak ada yang bisa kita dapatkan dari BBS ini kecuali terterimanya doa kita, mendoakan, maka ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Betul. Ya, dan ruginya pulsa kita dalam menonton ini belum seberapa dibandingkan dengan terterimanya doa ini, karena juga saling mendoakan itu adalah bagian dari perintah dalam agama kita. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis Jibril yang pertemuan kita ini sudah pertemuan yang ke-11 ya. Masya Allah. Pertemuan yang ke-11 berbicara tentang hadis Jibril. Jibril bertanya, Nabi menjawab, dan subpokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah iman kepada malaikat part 2. Ya, karena kemarin kita sudah bicara tentang iman kepada malaikat dan sedikit mengambil tugas atau membahas tentang tugas-tugas para malaikat. Betul. Dan pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengeksplor apa tugas-tugas ataupun apa pekerjaan malaikat lewat dalil-dalil yang ada. Iya. Mungkin yang pertama Ustadz ya, kita sebutkan bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ternyata malaikat itu juga bersaf-saf. Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi saf-saf, berbaris. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, ala tasuffuna kama tasuffu al malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf-saf sebagaimana malaikat itu bersaf-saf di sisi Tuhannya? Betul. Jadi kemudian seperti apa itu saf-safnya malaikat? Yutimuna as-saffal awal. Jadi kalian menyempurnakan saf yang pertama, wa yatarasawna fi saf, dan kalian rapat dalam saf. Jadi insya Allah setelah pandemi ini akan kita segera kembalikan saf ini ya. Karena memang kita sudah rindu untuk saf dan berdekatan dengan saudara kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya bahwa malaikat itu bersaf-saf. Betul. Iya. Dan juga termasuk yang mendoakan orang yang menyempurnakan saf. Dan ini beberapa tugas malaikat, beberapa tugas malaikat. Dan subhanallah kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton, yang sekarang sudah 23 penonton. Jadi itu yang kedua, mungkin kita akan coba mengeksplor bagaimana tugas-tugas malaikat ternyata juga malaikat ini mengaminkan. Ketika imam membaca waladhdallin. Jadi dari Bukhari, jadi riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, idza ammanal qari'u fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau imam atau yang membaca mengucapkan waladhdallin, maka kita membaca amin. Fa aminu, hendaklah kalian mengaminkan. Kenapa? Karena barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, maka sesungguhnya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak boleh kita mengaminkan cuma begitu ada makmum atau imam mengucapkan waladhdallin,
lalu kemudian kita malas amin. Amin. Malas mengucapkan Ustaz ya. Jadi amin. Ya. Jadi amin. Karena memang amin ini artinya istajib. Iya. Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Karena kalau juga salah kita mengucapkan amin, salah makna. Kalau amin, ya, orang yang jujur, terpercaya. Ya. Amin. Jangan waladhdallin. Amin. Itu keliru. Ya, bukan amin tapi amin. Kemudian yang kedua, jangan juga amin. Kalau amin orang yang aman. Yang aman. Ya. Jadi yang benarnya itu amin. Jadi panjang a dan minnya ada ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya. Baik, Masya Allah. Ini menarik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ahlan wa sahlan kepada Irfan Dangkua, ya. Bismillah, boleh mau hadir Ustaz, ya. Ahlan wa sahlan. Kemudian ada Ibu Widiawati Rahman Zaki Marzaki menyimak, ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kalau tidak salah ini dari Gorut ya. Oh, Masya Zaki Allah. Marzaki. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, dan 20 penonton, tadi sempat 26 penonton bersama kita pada pagi hari ini, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan bahwa tugas malaikat, ya, atau malaikat itu senantiasa bersaf-saf, ya, barisan mereka rapat dan mereka mendoakan orang yang menyempurnakan saf, ya, menyempurnakan saf. Dan ini pelajaran yang bisa kita petik bahwa memang untuk makhluk-makhluk Allah yang mulia, mereka senantiasa menjaga persatuan, menjaga saf, menjaga ukhuwah mereka, ya. Karena beginilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Tadi ayat yang dibaca oleh ustaz kita, ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat, ya, dengan bersaf-saf. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan jika kita ingin menjadi mulia seperti halnya malaikat, maka kita harus terus berusaha untuk menjaga saf ini, yang menjaga barisan kaum muslimin agar tidak terpecah dan senantiasa kokoh kuat di hadapan, ya, musuh-musuh Islam. Baik, ahlan wa sahlan Pak Imron Muhammad, alhamdulillah dapat menyimak, dan 29 penonton bersama kita pada pagi hari ini. Masya Allah, kan. Tadi kami sempat mungkin tidak ada yang nonton ini karena sibuk, tapi ternyata Masya Allah pada kesempatan kali ini banyak yang nonton. Baik Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. Iya. Jadi ini tugas-tugas malaikat yang agak banyak ini yang kita sebutkan tentang tugas-tugas malaikat. Betul. Lalu kemudian malaikat ternyata Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa inna lillahi malaikatan sayyarah, Masya Allah, fudala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang sayyarah, yang dia jalan-jalan, fudala, dan mereka adalah mulia. Yatba'una majalis dzikr. Subhanallah, ternyata malaikat itu jalan-jalan dan mereka mencari majalis dzikr, majelis-majelis zikir. Kemudian fa idza wajadu majlisan fihi dzikr, fihi dzikr, qa'adu ma'ahum. Jadi kalau ada majelis zikir, kemudian malaikat akan duduk bersama mereka, wa haffa ba'dhum ba'dan bi ajnihatihim. Masyaallah. Malaikat itu mengepakkan sayapnya di sesama malaikat, hatta yamla'u ma bainas sama'i dunya. Allahu akbar. Bainahu wa bainas sama'i dunya, sampai terisi sampai di langit dunia. Subhanallah. Dan apabila mereka sudah selesai, arju wasa'idu ila samai fayas'aluhumullah. Jadi kalau sudah selesai, maka mereka pergi ke langit menghadap Allah, dan Allah bertanya kepada mereka. Sesungguhnya Allah tahu apa yang mereka lakukan, tapi Allah bertanya, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang? Masya Allah. Malaikat ini menjawab, ji'na min ibadika ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka. Masya Allah. Jadi kami baru saja datang dari bumi. Di sana ada hamba-hambamu yang bertakbir, bertahlil, bertahmid, subhanallah, kepadamu. Dan mereka meminta kepadamu. Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Mereka meminta tentang surga. Apakah mereka sudah pernah lihat surga? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Dan seterusnya.
yang pada intinya bahwa juga mereka berlindung kepada Allah dari neraka. Dan Allah tanya apakah mereka sudah melihat neraka, malaikat menjawab belum. Kemudian innama marra fajalasa ma'hum, ternyata malaikat menemukan ada orang yang berbuat salah, berdosa. Maka Allah mengatakan walahu qad ghafartu humul qauma la yashqa bihim jalisuhum. Masya Allah. Luar biasa ini. Subhanallah. Humul qauma, mereka adalah kaum yang ketika la yashqa bihim jalisuhum. Masya Allah. Orang yang duduk dengan mereka tidak akan pernah merugi. Masya Allah. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Yang malaikat itu malaikat papontar. Betul. Mondar mandir. Dia jalan-jalan. Kemudian ketika dia melihat ada malaikat ini menemukan ada di bumi ini ada majelis zikir, majelis ta'lim, majelis zikir, mereka akan duduk bersama mereka dan sampai bersusun-susun sayap mereka sampai ke langit. Yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ketika ada orang yang bersama dengan orang yang di majelis ta'lim seperti itu, majelis zikir, maka orang yang bersama mereka tidak akan pernah merugi. Subhanallah. Ini luar biasa. Keutamaan ini terlihat. Ternyata ada malaikat yang makhluk Allah yang bernama malaikat hadir di majelis zikir, dan majelis zikir dihadiri oleh malaikat. Malaikat menghadiri majelis, apalagi Anda. Seharusnya Anda yang lebih bersemangat untuk ikut majelis zikir. Dan ternyata orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah merasa rugi. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ahlan wa sahlan kepada para pemirsa yang sudah bergabung tadi, 40 orang yang bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Dan ahlan wa sahlan Ibu Lutfia Martiani, ya. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ada Fajar Ariski Ramadan sedang menonton bersama kita, dan para pemirsa yang lainnya. Baik, ini hadis yang luar biasa dan menjadi semangat bagi kita ketika mendengarkan bahwa ternyata ada malaikat yang disebut oleh Allah sebagai malaikatus sayyarah, Ustaz, ya. Malaikat yang jalan-jalan, memang bapontar kata Ustaz tadi, ya. Memang tujuannya cuma untuk jalan-jalan, dan bukan jalan-jalan yang kalau kita mungkin orang hari ini cuci mata istilahnya, Ustaz, ya. Keluar karena bosan di rumahnya, dia keluar dan cuci mata, dia lihat semua yang tidak boleh dilihat dan seterusnya. Ya, tidak demikian malaikat. Yang mereka cari adalah majelis zikir, ya, majelis ta'lim, tempat-tempat yang di sana orang berkumpul untuk membicarakan ya hal-hal yang wajib bagi mereka, mengetahui yang halal dan yang haram, mengetahui ya perintah dan mengetahui larangan. Majelis seperti ini didatangi oleh malaikat, Masya Allah, dan ini adalah satu kemuliaan yang mereka akan bersop-sop sampai ke langit Allah, lalu kemudian akan mengabarkan kepada Allah tentang keadaan orang yang belajar. Ya, di sana ada orang yang mungkin cuma sekedar singgah saja, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tulis bahwa dia juga mendapatkan pahala majelis. Dan bahkan orang yang melakukan dosa pada saat itu atau orang yang berdosa ketika dia hadir di majelis ta'lim, tadi kata kunci yang luar biasa, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum, ya, mereka adalah kaum yang tidak akan pernah merugi bergabung bersama mereka. Maka mungkin bisa kita analogikan, jika memang tidak ada taklim-taklim secara offline, paling tidak taklim-taklim secara online, ini juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat melapor. Dan malaikat akan melapor, betul Ustaz. Ya. Ustaz, kita sapa dulu ini penonton. Tadi sekarang 31 penonton bersama kita. Ada Imron Muhammad. Alhamdulillah dapat menyimak. Pak Imron juga termasuk penonton setia kita. Ada Lutfia Martiani. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ada Febrianto Musin, semoga Tuhan memberkati kalian semua. Ini terjemahan otomatis, ya. Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu yang ditulis, ya. Tertulis itu. Tertulis di situ. Barakallahu fikum. Di sini langsung diterjemahkan. Ya. Kemudian mungkin kita bicara lagi tentang tugas malaikat. Kita ini sedang mengeksplor makhluk Allah yang bernama malaikat, dan ini yang perlu untuk kita imani. Karena bagian dari keimanan, rukun iman itu beriman kepada para malaikat. Ya. Juga malaikat, ada malaikat penjaga gunung. Ya. Malaikat penjaga gunung. Mungkin kita mencoba menyebutkan bagaimana Rasulullah dan istrinya sedang bincang-bincang. Jadi istrinya bertanya, kira-kira hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud.
Jadi istrinya bertanya kepada Nabi. Istri Nabi bertanya kepada Nabi. Istri itu adalah Aisyah. Apakah pernah satu waktu datang kepada kamu hari itu sangat sulit, melebihi sulitnya peperangan Uhud? Ya, memang di perang Uhud itu kenapa tidak sulit? Kenapa tidak berbahaya? Karena memang ada 70 sahabat, kurang lebih 70 sahabat yang meninggal. Patah gigi Nabi, terluka kepalanya. Ditanya oleh Aisyah, kira-kira ada hari yang lebih sulit dari itu? Dari hari Uhud itu saja. Uhud itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Aku menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh kaum. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ketika dia sudah tidak mendapatkan sokongan dakwah di Mekah, maka dia pergi ke Taif. Ternyata di Taif para pembesar-pembesar Taif merekayasa. Dan ini yang disebut dengan persekusi ustadz dan kiai. Masya Allah. Jadi persekusi ini tidak hanya di zaman kita, di zaman Nabi sudah ada persekusi. Bahkan lebih gila lagi, mereka melempari Nabi dengan batu dan mengumpulkan anak-anak, orang-orang gila, memobilisasi mereka untuk menolak Nabi. Dan biasanya begitu, otak-otak cerdasnya ini bergerak di balik layar, dan yang di depan itu adalah orang-orang yang mempersekusi itu adalah orang-orang yang gila atau anak-anak. Dan sampai kapanpun akan terjadi seperti itu. Kalau kita lihat ada yang mempersekusi para ustadz, sebenarnya antara dua, kalau bukan gila anak-anak itu. Kemudian ternyata dilempari batu. Rasulullah SAW dilempari batu sampai berdarah kakinya. Kemudian Rasulullah istirahat di bawah pohon. Kemudian datang malaikat. Malaikat itu adalah malakul jibal. Mana ada malakul jibal. Kemudian memberikan salam kepada Nabi. Kemudian faqala in syi'ta utbiq alaihimul akhsyabain. Kalau kamu mau Muhammad, nanti balas saja mereka. Aku akan timpakan 2 gunung kepada mereka. Karena dia adalah malakul jibal, penjaga gunung. Ini tawaran yang menggiurkan. Tawaran yang tepat, datang pada waktunya. Saat mau pergi berdakwah, yang didapat cuma persekusi. Kalau sekarang kan orang dakwah dapat amplop bawa kue. Ini dapat lemparan batu. Nah, sebenarnya kalau Nabi ini mau balas dendam, ini kesempatan. Betul. Ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung. Nah, ini kita sedang bicara tentang malaikat yang menjaga gunung. Maka Nabi mengatakan tidak. Bal arju ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'an. Tidak. Yang aku inginkan, aku mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan. Subhanallah. Banyak pelajaran di sini. Pelajaran yang pertama, ternyata Allah memiliki malaikat itu menjaga gunung. Dan yang kedua, Nabi adalah seorang dai yang memiliki si'atul ufuk. Si'atul sadar wa si'atul ufuk. Si'atul sadar seperti apa? Orang bersabar. Betul. Ada orang yang bersabar tapi tidak si'atul ufuk. Betul. Jadi ufuk, cara pandang ke depan itu tidak terlalu luas. Terbatas, Ustaz ya. Terbatas. Jadi dia orang bersabar tapi picik. Dan ada orang yang picik tapi tidak bersabar. Maka 2 hal ini yang dimiliki oleh seorang dai, yaitu Rasulullah SAW. Dan kisah ini diabadikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. Jadi pada intinya bahwa ada malaikat, tugas malaikat itu menjaga gunung. Baik. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Pak Sumitro Lopuo, kepala desanya Sogitia ini. Masya Allah, Sogitia hadir ya. Luar biasa. Ahlan wa sahlan. Laki-laki Mataram. Kayaknya sudah selesai proyeknya ini, Ustaz, atau bagaimana? Sudah. Oh, Masya Allah. Sudah lama. Akan ada proyek selanjutnya mungkin. Luar biasa. Barakallahu fiik Pak Sumitro Lopuo ya. Ini kita rindu ini bertemu dengan beliau. Kita sudah lama saatnya tidak jalan-jalan ke Sogitia. Iya. Masya Allah. Ada Ibu Mas Padengo. Mas Padengo. SMK Negeri 1 hadir. Ahlan wa sahlan ya. Bagi para pemirsa yang sudah bergabung. Ahlan wa sahlan Ibu Mas Padengo. Semoga sehat walafiat dan para penonton semua. Iya, Masya Allah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, tugas yang berikutnya dari malaikat adalah mereka ada di antara malaikat Allah yang menjaga gunung. Tadi kisah yang menarik yang diangkat oleh Ustadz kita, dan ini kisah seharusnya menjadi perlu untuk kita terus baca ya,
agar hati kita itu semakin lembab ya, dan semakin kita sadar bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendakwahkan agama ini ya. Dan itu disadari oleh semua anggota keluarga beliau, bahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, terbukti dengan pertanyaan beliau, apakah ada ya hari yang lebih sulit daripada hari di perang Uhud, di mana Nabi pada saat itu kesakitan karena beliau terpanah sampai tembus di di pipi beliau, bahkan gigi beliau copot pada saat itu ya, dan bahkan diisukan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal ya pada perang Uhud. Tapi ternyata ada yang lebih daripada itu, yaitu bagaimana beliau ketika datang ke Taif, beliau dilempari, dipersekusi dan seterusnya ya, dipersekusi oleh kaumnya sendiri. Dan tadi memang pelajaran yang luar biasa Ustaz kita, bahwa kadang orang mempersekusi itu, yang datang untuk mempersekusi itu hanya anak-anak kalau bukan orang gila ya. Karena yang bisa dimobilisasi untuk mempersekusi Ustadz itu cuma orang yang memiliki dua karakter. Betul. Dan sejarah anak-anak anak-anak dan orang gila. Betul. Orang yang tidak memanfaatkan akal pikirannya. Betul. Ya. Masya Allah. Dan orang-orang yang bersembunyi di balik itu, mereka lah yang kemudian merancang semuanya. Jadi kadang yang kita lihat ini cuma cicunguk saja ya, bawahan-bawahan saja. Dan motivasi besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diminta oleh malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan itu negeri Taif, tapi ternyata Nabi mengatakan bahwa saya berharap ya akan lahir dari sulbi mereka, anak-anak yang nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi para dai menjadi semangat besar, bahwa meskipun tantangan itu berat, tapi paling tidak bukan mustahil kita akan mengharapkan kemenangan dan kejayaan suatu saat nanti. Baik Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. Iya. Jadi yang berikut, Masya Allah, kita sapa dulu penonton yang ada di rumah. Ada 28 penonton ya, ahlan wa sahlan. Kemudian ada lagi malaikat yang enggan masuk di rumah. Yang rumah itu ada anjing dan gambar-gambar atau patung-patung. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jadi aku mendengar Abu Talha yaqul, sami'tu Abu Talha yaqul, aku mendengarkan Abu Talha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. Jadi malaikat itu tidak masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar-gambar atau patung-patung. Jadi dan yang malaikat yang tidak masuk itu adalah malaikat pembawa rahmat. Adapun malaikat maut, meskipun kita ini berada di studio foto atau bahkan rumah kita adalah kandang anjing, pasti akan didatangi oleh malakul maut. Malakul maut. Tapi yang tidak datang itu adalah malaikat pembawa rahmat. Dan ini juga menjadi aturan atau menjadi perhatian bagi kita. Tentunya kita ingin rumah kita ini didatangi oleh malaikat yang membawa rahmat. Maka kita sterilkan rumah kita dari yang begini, anjing, kemudian juga gambar-gambar, foto-foto yang bernyawa maksudnya. Kemudian juga patung-patung, agar supaya rahmat Allah bisa turun di rumah kita. Dalam riwayat yang lain bahwa dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan wa'adan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril berjanji kepada Nabi, inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Kami tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar. Ini cukup berbahaya cukup berbahaya. Betul. Dan ahlan wa sahlan kepada 35 penonton, ada Sri Tasbih, Ghafur Ghani, dan juga teman-teman yang lain yang bersama kita. Masya Allah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada
ada patung atau ada gambar dan ada anjing ya, ada anjing. Nah, ini apa namanya? Mungkin menjadi atau berat bagi sebagian orang ya, berat bagi sebagian orang, apalagi yang di rumahnya memang dipelihara anjing, dan juga bagi mereka yang di rumahnya ada foto-foto keluarga dan seterusnya. Cuma memang sekali lagi apa namanya, keegoisan kita harus tunduk pada yang namanya wahyu ya. Ketika Nabi SAW telah mengabarkan demikian, maka kita tinggal mengatakan sami'na wa ata'na. Dan bukan tanpa tujuan tentunya Ustaz ya, bukan tanpa tujuan. Tadi tujuan yang paling penting bahwasanya malaikat tidak akan masuk ya. Malaikat tidak akan masuk. Nah, kalau malaikat tidak akan masuk ke rumah kita, padahal kita ya waktu kita begitu banyak di rumah kita, untuk apa kemudian rumah yang besar, rumah yang mewah ya, yang luas seperti itu, kamarnya banyak, tapi tidak pernah didatangi oleh malaikat ya. Rahmat tidak pernah masuk di rumah tersebut. Maka untuk apa ya rumah-rumah seperti itu ya. Dan lebih daripada itu lagi, mudaratnya ada ya, mudaratnya ada. Karena foto-foto itu, gambar-gambar itu akan menjadi salah satu dari rumah-rumah syaitan yang mereka ya, jika suatu saat nanti pemilik rumah mungkin kesurupan dan seterusnya, atau mungkin kena gangguan jin dan seterusnya, ketika diruqyah ya, diruqyah, maka jin-jinnya itu tidak akan pernah lari jauh, dia akan mencari rumah-rumah mereka, dan salah satu rumah dari jin itu adalah foto-foto yang terpampang di rumah-rumah kita. Boleh jadi kita ruqyah, kemudian setelah itu mereka bersembunyi di gambar tersebut. Nanti kapan kita lengah, kapan kita lalai kembali, mereka akan bisa masuk ke tubuh kita dan mengganggu kita. Wallahu ta'ala alam. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan-pertanyaan Ustaz ya? Iya, ada pertanyaan, tapi sebelumnya ada Pak Amran bin Yusuf. Oh, Masya Allah. Sorong Papua Barat hadir, Masya Allah. Papua Barat hadir Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum, barakallah. Ini ada pertanyaan ini Ustaz, Masya Allah. Atau sebelumnya Pak Rahmat Rahman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kemudian ada Pak Indra Husain sedang menonton. Oh, Pak Indra, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Indra. Kemudian ada ini pertanyaan dari Ibu Lutfi Martiani. Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan rumah yang ada patung untuk jualan, misalnya butik atau dagangan hijab? Iya. Ya, silakan Ustaz. Jadi yang pertama, hadis ini harus kita imani. Iya. Hadis ini harus kita imani. Betul. Sebab kalau kita tidak mengimani hadis ini, apalagi hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya, Masya Allah. Maka ada kepincangan dalam keimanan kita. Betul. Nanti kita akan juga, kan kemarin kita sudah bicara tentang iman kepada Rasul. Iya. Wa kutubi wa rusul. Akan bicara tentang Rasul. Iya. Akan bicara. Jadi harus kita imani. Kemudian setelah kita imani harus kita praktekkan. Iya. Jadi kalau kita tidak mau mempraktekkan, apalagi kalau ada pembangkangan, maka ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Nabi, untuk berhati-hati, satu saat akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Nah, ini berbahaya. Yang ketiga, pada saat mencari rizki juga kita harus berusaha mencari rizki yang halal dengan cara-cara yang halal dan menghindari hal-hal yang tidak diingini oleh agama kita. Betul. Kalau memang kita butuh patung, kan tidak harus dengan wajah patung berwajah. Betul. Atau kemudian patungnya itu dia berbentuk wajah tapi tidak ada matanya, tidak ada hidungnya. Betul. Yang dilihat itu bukan patungnya, itu yang dilihat itu adalah baju. Iya. Baju. Tapi kadang kita ini terlalu menyempitkan rezeki kita bahwa nanti tidak terlihat bagus kalau tidak dengan patung yang berbentuk manusia. Atau biasanya ada patung-patung yang tidak ada kepalanya. Iya, yang tidak ada kepalanya. Kira-kira seperti itu. Ada solusi-solusi. Dan ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya bertakwa, dan may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ada solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, seperti itu Ibu Lutfi Martiani. Jadi patungnya memang
perlu berhati-hati kita ya, berhati-hati jangan sampai kita masuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun memang seperti itu, maka tadi solusinya Ustaz kita bahwa mungkin tidak patung yang tidak terlihat wajahnya atau tidak nampak dia sebagai manusia, ya, tidak ada lekuk-lekuk tubuhnya dan seterusnya, ya. Dan sebenarnya meskipun tidak ditaruh di patung juga tetap kalau ini dihanger juga. Iya. Atau kalaupun di patung yang wajahnya rata. Atau yang biasanya kan di toko-toko yang dijual tanpa ada kepala. Itu bisa. Ya. Jadi seperti itu. Ya, silakan mungkin bisa pikirkanlah bagaimana. Baik, ahlan wa sahlan ya, Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian ada Sri Nova Mahmud sedang menonton, ada Farid Tualangadi ya sedang menonton bersama kita pada pagi hari ini. Ada Rizal Maru. Oh, Masya Allah. Rizal Maru ya, ahlan wa sahlan. Dan 35 penonton bersama kita. Ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat bergabung, dan silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilayangkan lewat kolom komentar bisa ya. Dan apabila ingin men-share tayangan ini, live ini kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat, juga dipersilahkan ya. Insyaallah ya, man dalla ala khairin, siapa yang mengajak seorang pada kebaikan ya, maka dia akan mendapatkan pahala ya, pahala dari Allah, juga pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Baik Ustaz, kita lanjutkan mungkin Ustaz. Kita sekarang sudah pada pukul 35:49 tidak terasa Ustaz. Mungkin kita sudah berapa menit? 35 menit Ustaz, atau kita cukupkan dulu Ustaz? Kita cukupkan satu saja. Iya. Jadi ada lagi di Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi malaikat itu memiliki pekerjaan dan memiliki tugas untuk mendoakan. Masya Allah. Mendoakan manusia. Masya Allah. Ya. Dan siapa-siapa yang didoakan oleh malaikat, manusia-manusia mana yang didoakan oleh malaikat, dan doanya doa kebaikan, karena ada juga doa keburukan. Ini juga menjadi sebuah pembahasan besar. Betul. Siapa tahu kalau besok kita bisa bahas kita tentang, pending dulu mungkin ya. Siapa yang didoakan oleh malaikat, doa kebaikan malaikat kepada beberapa orang, dan juga ada doa keburukan. Sebab ada juga laknat, laknat malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Jadi sesungguhnya malaikat itu tusalli. Salli itu mendoakan. Karena as-salah itu doa. Secara bahasa Ustaz ya. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Dan doakan untuk mereka. Jadi ahadikum selama dia berada di tempat salatnya. Apa doa malaikat? Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia selama dia tidak berbuat dosa. Ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cicil ya. Insyaallah akan ada doa-doa malaikat dan subhanallah, Jibril bertanya, Nabi menjawab, ini sudah part yang ke-11 ya. Sudah 11 pertemuan. Betul. Luar biasa. Semoga ini bermanfaat dan kita sudah bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Dan terima kasih kepada Ustadz Abdullah Qamar Abdullah Daud yang telah menemani kebersamaan kita di tempat ini, dan juga kepada Owner Jack Kopi. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza, dan juga kepada para penonton yang ada di rumah yang sampai sekarang masih setia dengan 25 penonton. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua, memudahkan urusannya dan memberikan rizki yang halal dan thayyibah. Amin. Dan untuk itu kita tutup perbincangan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.